Perkenalkan, nama saya Jovi On dengan NPM 2141257. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam. Dalam video ini, saya akan merangkum beberapa video yang membahas tentang karma dan kelahiran kembali yang dibawakan oleh Biku Tamo dan almarhum Bapak Cornelis Woodward. Banyak orang yang mengatakan, kamu kena karma kan karena sering melakukan perbuatan jahat. Padahal karma tidak selalu buruk. Karma atau karma dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata kar yang berarti perbuatan. Karma disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu perbuatan seperti perbuatan yang dikehendaki atau tanpa kehendak, ucapan seperti ucapan yang baik atau buruk, pikiran seperti pikiran positif atau negatif. Sehingga karma dalam agama Buddha diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan niat dari seseorang. Karma itu terdiri dari banyak macam. Misalnya, terkadang kita bisa lahir di keluarga yang bahagia dan serba berkecukupan. Itu berkat karma dari masa lampau. Karma ini merupakan karma yang melahirkan. Ada juga karma yang mendukung, seperti kita baik kepada teman-teman kita, maka kita akan mendapatkan banyak teman. Selain itu, ada juga karma yang mengurangi, seperti pada masa lalu kita sering menggosip dan juga menyakiti hati orang lain. Maka pada kehidupan ini, teman-teman yang kita dapatkan akan melakukan hal yang sama kepada kita. Dan ada juga karma yang mematikan, yang menghilangkan karma baik yang telah dikumpulkan. Perbuatan yang kita lakukan juga dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu garuka karma. Berbagai macam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai garuka karma, yaitu 5 jenis perbuatan durhaka, seperti membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh arahat, melukai seorang sang Buddha, dan memecah belahkan sangha. Akibat dari garuka karma akan mengakibatkan kita terlahir di alam neraka Avici. Jika tidak melakukan garuka karma, maka karma yang dikalkulasikan melalui karma kebiasaan sehari-hari atau kebiasaan apapun yang kita lakukan, baik yang baik atau buruk, dapat dikategorikan ke dalam karma seperti terbiasa maki-maki, berbicara kasar, berbohong, membunuh nyamuk, dan lain-lain. Ada juga karma yang dilakukan sesaat sebelum meninggal. Perbuatan karma yang kita lakukan tentu akan berbuah. Karma yang belum berbuah, maka kehidupan seseorang masih manis. Tetapi apabila karmanya telah berubah, maka kehidupannya akan menderita. Karma dapat berbuah dengan cepat, yaitu dalam kisah seminggu setelah suatu perbuatan dilakukan. Karma juga dapat berbuah lebih dari seminggu setelah suatu perbuatan dilakukan, tetapi masih dalam masa kehidupan yang sama. Ada juga karma yang dapat berbuah pada kehidupan yang akan datang, atau bahkan berbuah pada kelahiran kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya yang akan datang. Juga terdapat karma yang tidak bisa berbuah pada kehidupan saat ini dan yang akan datang karena jangka waktu berbuah dan kondisi pendukungnya sudah habis, yang bernama ahosi karma. Harus kendalikan pikiran, ucapan, dan juga badan jasmani kita, karena hal-hal tersebut merupakan sumber perbuatan karma kita dibuat. Selain itu, akar dari perbuatan jahat juga harus dikendalikan, yaitu loba, moha, dan dosa. Dan tidak lupa untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan badan jasmani seiring dengan pengendalian 3 akar perbuatan jahat tersebut. Orang yang masih belum mendapatkan buah dari karma buruknya sendiri, maka dia akan merasa kehidupannya manis sebagai buah. Apabila orang yang telah mendapatkan buah dari karma buruknya sendiri, maka akan merasa dunia itu pahit. Sehingga kelahiran kembali itu ada dan banyak. Orang yang dapat melihat kehidupan sebelumnya, baik punya diri sendiri maupun orang lain. Nah, di Indonesia orang seperti ini biasanya disebut sebagai orang indigo. Kita juga dapat mengetahui kehidupan masa lampau dengan melakukan meditasi pandangan terang atau vipassana bhavana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa lagi.